Nah, beberapa yang saya perlu bagikan, misalnya ini ada satu diktat, semua udah punya ini ya, tentang kosmik liturgi atau liturgi kosmik dari Baltasar tentang pemikiran Saint Maximus. Ya, semester ini kita memang akan concern ke pemikiran-pemikiran dari Maximus. Tentu juga topik-topik yang lain ya, tapi dari bapak-bapak gereja yang lain. Tapi fokus utamanya di Maximus. Nah, kita pakai buku Baltasar, nah kita sudah bahas ya, ada landasannya kemarin. Eh, Landasan pemikirannya ini udah kita bahas ya di 2 atau 3 minggu yang lalu. Kemudian em, ya ini ya, prinsip-prinsip tentang metafisiknya, logos, logo ini kita udah bahas ya. Kemudian beralih ke Kristus atau kristologinya, kita udah bahas tentang dia adalah sang sintesis agung yang mengatasi 5 perpecahan ya. Terus, oh ya, sebelum logos-logo ini kita bahas tentang kosmologinya ya, penciptaan dan sebagainya, terus kejatuhan. Jadi kamu lihat urutan sistematik atau dogmatiknya ya. Ada tentang logos logoi, ini tentang logos, ya tentang Kristus, tentang Allah, logoi penciptaannya, tapi kejatuhan. Penciptaan itu terjadi kejatuhan, lalu ada Kristus datang, ya. Dia siapa? Dia sang sintesis agung yang mengatasi 5 perpecahan kosmis. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian ada tentang inkarnasi, tentang penebusan, dan pertukaran properti atau communicatio idiomatum ya, dan penyembuhan ciptaan. Nah, setelah membahas bagian tentang Kristus, kita masuk ke bagian 4 tentang kehidupan di dalam Kristus ya, atau partisipasi kita di dalam satu simfoni atau dalam satu liturgi kosmik ini. Sehingga tentang kayak paduan suara ya, liturgi kosmik itu, nah kita berpartisipasi. Nah, inilah kita udah bahas tentang teosis, tentang praksis, teoria, teologi. Ini terakhir sampai di sini ya. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana kitab suci, ya, membaca kitab suci, kemudian ibadah, sakramen di dalam gereja, ya. Nah, terakhir tentang eskatologi atau akhir zaman. Nah, kita bahas tentang gerak dan istirahat. Saya pikir saya akan selesaikan ini dulu, ya, tinggal beberapa chapter. Kemudian tentu bahas seperti ini kan dari Batasal, saya akan ulangi lagi. Ulangi laginya ya dari Allah lagi. Dari Allah, terus kosmologi, penciptaan, terus tentang Kristus, terus tentang gereja, atau kehidupan spiritual, dan eskatologi. Nah, cuma bahannya bukan Baltasar. Bahannya yang kemarin saya bagi di teologi sistematika ini. Ini sudah dapat ya? Yang di WordPress. Ya, teologi sistematikanya ya tentang Allah, tentang kosmologi atau penciptaan, tentang kejatuhan, tentang nubuat dan persiapan, ya ini dalam PL, kemudian inkarnasi, penebusan, gereja, akhir zaman. Ya. Nah, ini ada 8 atau sekitar 9 sampai 10 topik nanti kita akan bahas. Oke. Jadi inti perkuliahan kita itu ya seputar topik-topik ini. Dari Allah sampai akhir zaman, eskatologi. Jadi dogmatikanya lengkap gitu ya. Nah, nanti memang minggu lalu kita udah bahas tentang Allah, kemudian tentang penciptaan, kosmologi. Nah, jadi nanti 8 topik ini harusnya bisa 8 sampai 10 ya. Nanti yang kurang di sini adalah kehidupan spiritual. Ini saya belum masukin ya, spiritual dan pembahasan Alkitab ini belum. Jadi kalau 8 ditambah 2 topik lagi jadi 10. Nah, nanti 10 ini eh, saya udah buat tiap-tiapnya. Misalnya tentang Allah, ya, tentang Allah. Nah, ini doktrin Allahnya ini kan hanya gambaran besar ya.
gambaran besarnya. Lalu nanti perinciannya ada. Nanti ini tentang doktrin Allah, ya, terus tentang kosmologi. Nah, kosmologi itu ada dua, part one dan part two. Ya. Kemudian kita akan bahas kejatuhan, amartia. Kita akan bahas tentang peran hukum dan para nabi, ya, dalam mempersiapkan Kristus. Kemudian Kristusnya, inkarnasinya, lalu penebusannya, oke, lalu mistagogia dalam kehidupan gereja. Nah, ini kurang ya, harusnya ada kehidupan spiritual lagi, oke, dan kitab suci. Nah, itu penting, ya, kehidupan spiritual itu penting dan pembacaan kitab suci. Kemudian baru terakhir eskatologi. Ini bahan kita yang terakhir di sini. Nah, saya harap sisa semester ini kita bisa selesaikan, ya. Jadi ini pertama, ini teologi sistematikanya. Sebetulnya ini pengantarnya. Ini pengantarnya dulu. Setelah ini selesai, baru kita masuk ke ini lagi. Bahas dari Allah lagi, dari kosmologi, dan seterusnya. Jadi diulang gitu ya, supaya tambah ngerti. Nah, ya. Nah, nanti kalau ada waktu, kita akan lanjut ke bahan yang lain. Jadi bukan Maximus lagi. Misalnya bahas dari Lossky dan sebagainya. Tapi saya pikir semester ini saya mau kalian tuh punya mindset pemahaman dasarnya, fondasinya yang kuat itu tentang Maximus. Sehingga nanti kalau fondasinya kuat, kamu akan melihat doktrin sistematika itu dari kacamata Maximus, itu akan dengan melihat doktrin-doktrin lain itu akan menarik gitu. Kamu bisa integrasi dengan pemahaman-pemahaman yang lain, ya. Misalnya bukan hanya Maximus, dengan bapak-bapak gereja yang lain, bahkan dengan teologi-teologi yang modern sekarang, baik dari Barat, ya, seperti itu. Tapi landasannya, fondasinya itu pemikiran dari Maximus. Nah, itu harus nancep juga. Ditambah lagi misalnya tugas yang saya suruh itu rapikan poin-poin yang dibahas di grup. Nah, itu sebetulnya pemikiran Maximus semua. Ya, tentang dosa, tentang penebusan, kemarin bahas tentang semi-pelagianisme, ya, tentang teoria, apalagi tentang banyak ya, tentang dosa dan sebagainya. Itu kayak pertanyaan orang awam, tapi kita semua jawab dari perspektif Maximus. Nah, jadi saya pikir semester ini kita akan memperkuat Maximusnya. Ya, dan memang ini bukan mudah, oleh sebab itu saya kasih diktat ini, ya. Ini satu, nanti yang ini, yang sistematikanya saya pikir mau saya gabungkan jadi satu juga. Ya, kalau ini kan terlepas-lepas ya, banyak ini jadinya. Ya, terlepas-lepas linknya ini jadi banyak. Nah, nanti saya akan gabungan jadi satu. Ya. Nah, kalau kita baca Baltasar ini sebetulnya ya sistematikanya atau dogmatikanya, mulai dari landasannya, ya, tentang Allah atau tentang logos dan logoi, sampai dia bahas tentang eskatologi. Jadi pemikirannya kamu harus ya, rencana kosmos ini dari Allah berujung kepada Allah, dari logos kepada logos. Paham? Nah, itu sistematika kita. Dari Allah menuju Allah. Nah, Allahnya itulah nanti eskatologi ini. Maka ada gerak di sini, nanti kita bahas, ya. Nah, kita akan selesaikan yang Baltasar. Saya harap sesi-sesi ini nggak salah kalau terakhir kita sampai praksis ya. Sampai praksis, teologi itu sebetulnya udah pernah disinggung juga di grup. Nah, hari ini nanti kita lihat lagi, ya. Tapi yang sesi 1 sampai sesi 10 atau 11, ya kamu baca lagi. Atau saya sebetulnya ada rekam ya, saya lihat biasanya ada rekam. Judulnya itu Cosmic Liturgy. Kalau Bu Kesia waktu itu belum sempat masuk, bisa lihat ya, Cosmic Liturgy, itu bahas Baltasar. Cosmic Liturgy 1, kemudian ada Cosmic Liturgy 2 dan 3.
Nah, itu bahas sesi 1 sampai 10 ya. Sesi 1 sampai berapa itu? 9 atau 10 gitu ya. Nah, baru tentang praksisnya, waktu itu kita bahas tentang jiwa, tentang nus, dan sebagainya ya. Nah, saya nggak tahu apakah kalian itu ingat, ya, karena ada banyak yang sudah kita bahas, ya, apalagi yang di grup WA. Nah, itu memang perlu, ya, untung ada bukunya ya. Jadi kalau lupa, baca lagi, karena ini ringkasan sebetulnya. Jadi poin-poin penting yang saya kasih. Yang saya bilang, yang saya kasih kalian itu materi-materi yang, ya, kalau makanan itu dagingnya gitu, ya. Nah, sehingga itu perlu punya dengan pelan. Daging itu kamu nggak bisa langsung telan gitu loh, ya. Kecuali nasi, kamu bisa langsung telan, ya, atau lontong gitu ya. Nah, kalau daging kamu harus punya. Punya itu artinya apa? Kamu pelan-pelan lagi, baca lagi ya. Jangan langsung telan. Kalau langsung telan, kamu bisa masuk rumah sakit nanti. Kesedak ya kan, nyangkut di tenggorokanmu gitu. Jadi karena itu daging, materi-materi padat, kamu pelan-pelan punya, pelan-pelan baca lagi, ya. Nah, saya nggak yakin ya kalau saya tanya tentang ini, kamu tuh bisa jawab. Misalnya saya tanya aja deh, Kristus itu mengatasi 5 perpecahan, apa saja? Kamu udah nggak bisa jawab. Apa 5 perpecahannya? Nggak ada yang tahu, udah saya yakin. Ya, ada yang tahu? Nggak ada yang ingat. Padahal itu pelajaran belum 1 bulan. Oke? Lalu kalau saya tanya tentang logos dan logoi lah yang sering saya ulang, saya bisa jawab? Atau apa itu communicatio idiomatum? Atau apa sih arti kejatuhan manusia? Hah? Nah, kamu hanya tahu sepotong gitu. Itu kenapa? Karena saya kasih kalian daging, terus tiba-tiba kalian telan gitu, tanpa dikunyah. Nah, ini makanya eh, ini saya kasih kalian, terus nanti kita akan ulangi lagi. Kita akan ulangi eh, yang ini, diulangi lagi, bahas lagi tentang Allah, tentang penciptaan, tentang kejatuhan. Tapi bukan dari Baltasar, dari buku-buku yang lain. Topiknya sama, tentang kejatuhan. Ya, karena kalau makan daging itu kan pelan-pelan dikunyah, ya, nggak bisa langsung ditelan. Gitu. Jadi saya akan ulangi di sini ya. Oke. Atau misalnya saya tanya kalian, apa 3 tahap kehidupan spiritual? Udah nggak tahu kalian, ya. Praksis, teoria, teologia. Nah, padahal itu udah dibahas di sini. Di mana kemarin itu? Nah, di Cosmic Theology, Cosmic Liturgy, dan praksis. Ini videonya sudah ada. Mana ya? Nah, ini Cosmic Liturgy dan praksis. Ini sampai 2 jam lebih saya bahas ini. Jadi kalau saya tanya lagi, praksis itu artinya apa? Hah? Nah, kalian nggak ada yang tahu. Karena ya kayak itu, saya kasih kalian daging, kalian langsung telan. Tapi ya habis itu nggak dirasain rasanya gimana dan sebagainya. Ya, oke. Itu ya materi kita tentang ini. Nah, sekarang saya akan bahas ini selesai. Terus nanti kita akan ulangi lagi dari Allah sampai eskatologi. Sebetulnya kemarin saya udah ulangi ya. Saya udah ulangi bahas tentang kosmologi gitu. Tapi saya pikir tadi di grup saya pikir saya
saya udah kasih ya tentang kosmologi, ada dua nih, dua bagian ya, part 1 dan part 2. Nah, nanti kita akan kembali lagi ke sini. Walaupun di Baltasar kemarin kita udah bahas ya tentang kosmologi. Nih, di sesi ke-4. Nih, drama kosmik penciptaan. Gerak, tujuan. Nah, ada yang tahu nggak apa itu gerak? Kinesis itu ada berapa macam gerak? Hah? Ada berapa macam gerak di sesi 4? Hmm? Nah, ada berapa macam gerak? Jenis-jenis gerak. Nah, gerak fisik, gerak biologis, gerak spiritual kan? Nah, nggak ada ingat lagi kan? Nah, nanti kita akan ulangi lagi. Ulanginya di kosmologi ini. Kita juga akan bahas tentang gerak. Nih, ya, tentang gerak. Terus ada 3 drama kosmik. Masih ingat nggak apa 3 itu? 3 drama kosmik. Nih, logos, tropos, telos. Ya kan? Nah, ini belum tentu kalian juga ingat. Nah, maka ini nanti perlu dibahas ulang, dipelajari ulang gitu ya. Jadi kalau diulang-ulang sama kayak kamu makan daging itu dikunyah-kunyah terus gitu. Sampai siap ditelan ya. Oke. Eh, kita lihat, kita selesaikan yang Baltasar hari ini, Cosmic Liturgy. Nah, ada 3 hal, 3 tahap kehidupan spiritual yang kita udah bahas ya. Praksis, ini pemurnian hati, baru dari situ bisa mencapai teoria. Nah, saya rasa kita udah bahas di grup kemarin ya. Ada yang bertanya, kenapa praksis dulu baru teoria? Ada yang bisa jawab nggak? Pemurnian hati dulu baru teoria. Nah, jawabannya udah ada di sini. Di mana? Di grup ini kan. Nah, kalian baca nggak itu? Ya, kenapa? Jawabannya apa? Oke. Jadi praksis itu kita mempersiapkan dulu hati kita lewat pemurnian. Nah, dari situlah orang itu harus bisa, setelah pemurnian itu orang harus eh, langkah lebih dalam lagi untuk melihat logoi dari setiap ciptaan. Hati itu kayak persiapan, kamu mau mendaki gunung, kamu harus persiapan dulu. Kamu makan, ya kan? Kamu pakai sepatu yang enak, kamu pemanasan. Nah, itu praksis. Tapi pemanasan ini nggak cukup. Habis itu kamu perlu langkah, ya kan? Perlu daki gunung. Nah, daki gunungnya inilah mulai masuk ke teorinya, kontemplasi. Ya, kamu melihat alam ini bukan sekedar alam lagi, tapi ada prinsip-prinsip ilahi di balik alam. Di balik kitab suci, kamu bisa melihat logoi. Nah, yang kalian lagi praktekkan ini. Ya, kamu bikin khotbah, kamu lihat ayat-ayat kitab suci itu bukan sekedar sejarah atau moralitas gitu ya, tapi melihat logoi di balik ayat itu. Oke, termasuk kitab suci. Termasuk kamu pelayanan, termasuk kamu berdoa. Kamu pelayanan, kamu berdoa, kamu mengajar, kamu berkhotbah, bahkan termasuk kamu jalan-jalan, kamu lihat alam dan sebagainya. Itu semua apa? Fenomena alam, tapi harus memahami apa? Logoinya. Sama seperti Yesus, dia mau mengajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama, kan banyak ya. Apa tuh? Misalnya perumpamaan.
Seumpama penabur menabur benih, ya kan? Atau seumpama pukat, orang yang menyebar pukat menangkap ikan gitu kan. Lalu didapatlah ikan, terus dipisahkanlah ikan yang baik dan ikan yang haram dan yang halal gitu kan. Atau kerajaan Allah itu seperti apa? Mutiara, ya, mutiara yang atau harta yang terpendam. Nah, lalu ditemukan orang, lalu orang itu jual hartanya, lalu dia beli lahan itu, dia beli dapat harta itu. Nah, dari situ kita bisa belajar apa? Yesus melihat mutiara tadi ya, ikan, apalagi tadi benih. Tapi di balik itu kan benih, mutiara itu semua ciptaan kan? Benar nggak? Itu semua apa? Fenomena alam. Tapi di balik fenomena alam itu Yesus mengajarkan apa? Misalnya dia cerita tentang gandum dan lalang. Pernah baca kan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin. Itu semua kan fenomena alam, benar nggak? Nah, katakanlah tadi gandum dan lalang aja. Tapi apakah Yesus mau cerita nih tentang gandum dan lalang? Sebetulnya apa yang dia mau ceritakan? Apa yang dia mau ceritakan? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah di balik cerita gandum dan lalang. Ya kan? Nah, tapi gandum dan lalang itu kan fenomena alam. Tapi di balik itu ada logoi. Logoinya tentang apa? Ya kerajaan Allah. Itu yang mau diajarkan. Ya kan? Misalnya tentang menabur benih. Apakah Yesus cuma mau ceritakan ada orang yang menabur benih di tanah baik, tanah tidak baik, begitu doang? Tapi penabur benih itu sendiri apa? Alam. Fenomena alam yang kamu bisa lihat. Sama kayak kamu ke sawah, petani lagi tanam padi. Itu fenomena alam bukan? Nah, tapi di balik itu ketika kamu masuk ke tahap teori ya, kamu melihat itu bukan sekedar fenomena alam, tapi apa? Ada pemahaman tentang logo yang ada di dalamnya. Di balik fenomena alam itu ada apa? Prinsip-prinsip ilahi yang ada di dalamnya. Seperti Yesus tadi, dia cerita kerajaan surga pakai penabur benih. Nah, di balik penabur benih itu ada apa? Tersimpan apa? Kerajaan Allah. Itulah logo yang mau diajarkan. Paham nggak ini? Hah? Masa nggak ngerti ini? Ngerti ya? Oke. Bu Kesia ngerti nggak? Nah, kalau Bu Kesia nggak ngerti, awas sekalian nih. Cincang nanti. Ya, Pak. Oke. Iya. Kita lagi masuk teori ya ini. Ya, teori itu apa? Jika kamu sudah mempersiapkan hati, ya. Nah, sekarang kamu akan siap jalan ini ke mendaki gunung ini. Nih, kamu mendaki gunung. Nah, ketika kamu mau mendaki gunung, kamu akan banyak lihat fenomena alam. Ya, hutan, ada lihat orang lagi kerja, ya kan? Misalnya kamu lihat apa lagi waktu kamu daki gunung, waktu kamu hiking, trekking, kamu ada binatang, ada yang kerja di sawah, ada yang lagi naik motor, kan itu semua fenomena alam. Ya. Nah, tapi di balik itu dalam perjalanan spiritual, fenomena alam itu bukan sekedar fenomena alam, ada logonya. Nah, ini sama kayak Yesus mengajar kerajaan surga, dia pakai tadi gandum dan lalang.
Gandum dan lalang itu ada kerajaan surganya, ada logonya. Itu yang tahap kedua, sehingga kalau kalian masuk ke ini perjalanan spiritual itu, kamu akan lihat kejadian sehari-hari ini semua apa logonya. Begitu juga kamu baca kitab suci, itu apa logonya. Ya. Nah, dengan menggunakan menemukan logo dalam ciptaan, maka pikiran kita, menurut kita dilatih untuk beralih dari yang jamak, banyak makhluk, menuju ke yang satu, sang logos. Ingat, logos, logoi, logos lagi. Begitu kamu dapat logo ini, nah ini sebetulnya sedang menuju logos. Karena logo ini berasal dari logos. Paham? Ya. Itu di halaman berapa itu? 25 ya. Kamu bisa buka bukunya. Udah dapat kan semua? Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Oke. Jadi dengan merenungkan logo dalam ciptaan, pikiran dilatih untuk beralih dari yang jamak ke yang satu. Yang satu itu apa? Sang logos. Itu waktu kemarin saya ajarin tentang praksis. Praksis itu kan intinya apa? Kita mau daki gunung itu kita persiapan, kita pemanasan. Ya, setelah pemanasan, mau jalan. Nah, waktu kamu jalan, kamu akan melihat banyak fenomena alam. Tapi tujuanmu bukan hanya melihat fenomena, tujuanmu sampai ke mana nih? Pancuran 7 kan? Yang kemarin kan? Nah, tujuan kita di sini. Tapi tujuan kita apa? Logos. Waktu kamu mau sampai ke logos, kamu akan melihat apa di sini? Alam. Alam ini di sini maksudnya apa? Kalau ada hal spiritual, logoi. Logoinya apa? Di dalam ciptaan. Misalnya kitab suci, kamu berhadapan dengan kitab suci ada logoinya. Kamu berrelasi dengan sesama, itu ada logoinya. Ya, kamu gagal itu ada logoinya. Kemarin kamu ditegur, dimarah habis-habisan itu ada logoinya. Anything. Tapi pikiran kita bukan kepada logoinya, harus diarahkan kepada apa? Logos. Sehingga kamu akan berpikir apa yang logos itu mau ajarkan. Misalnya Yesus mengajarkan menanam gandum dan lalang. Atau Yesus mengajarkan mujizat 5 roti 2 ikan. Nah, yang kita lihat sekarang 5 roti 2 ikannya atau apa yang mau diajarkan logosnya? Logosnya kan? Apa yang mau dilakukan sang logos ini? Nah, misalnya gandum dan lalang tadi. Kita nggak berpikiran kita bukan kepada gandum dan lalang, bukan kepada logos. Tapi apa yang mau logos itu ajar, itulah namanya prinsip ilahi logo itu. Jadi kalau kamu ngerti logonya, berarti kamu dapat logosnya. Paham nggak? Misalnya 5 roti 2 ikan itu mengajarkan tentang ekaristi. Ya, ini soal memecah-mecahkan tubuhnya untuk kita jadi obat yang mengenyangkan, bahkan sisa. Jadi ini bukan soal orang lapar terus Yesus bikin mujizat supaya dia kelihatan keren gitu misalnya atau kelihatan hebat, bukan itu. Itu adalah satu logos yang Tuhan mau ajarkan. Ini nanti tubuhku akan kamu makan minum. Jangan tuh keluar cuci muka, ya. Pasang muka-muka yang serius belajar. Kalau enggak, ya. Jangan ngantuk. Kamu ngantuk keluar, ya. Cuci muka. Ini kena logo. Nah, 5 roti 2 ikan itu apa yang mau diajarkan? Bukan alamnya doang. Oh, 5 roti
dua ikan ini. Tapi apa? Iya. Logonya ini 5 roti 2 ikan. Alamnya. Tapi di balik alam itu apa yang mau logos ini ada. Nah, itulah logo. Jadi logo itu apa? Prinsip-prinsip dari sang logos. Prinsip-prinsip ilahi. Ajaran-ajaran dari sang logos. Ini yang kamu harus namanya kontemplasi. Nih, teoria itu kontemplasi alam. Alam itu bukan cuma melihat pohon, gunung, laut, bukan cuma itu alam. Tapi kosmos ini termasuk, ya itu termasuk juga dengan sesama, termasuk dengan binatang, termasuk dengan lingkungan, apa saja. Sehingga teologi itu atau kontemplasi itu ya apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada di itu teoria atau kontemplasi. Apa tujuannya? Supaya kamu menangkap setiap fenomena alam ini, kamu nangkap apa yang mau diajarkan logos. Sehingga semuanya nanti akan mengarah kepada sang logos. Nah, kamu di sini juga begitu. Kamu udah belajar Maximus nih, ya. Kamu belajar apapun di sini, kamu lihat apa yang mau diajarkan oleh sang logos. Ya, gitu. Nah, kontemplasi ini bukanlah latihan intelektual yang dingin yang harus disertai dengan kaguman, rasa syukur, dan pujian. Oke? Ingat, yang ngantuk-ngantuk tolong ya. Saya nggak mau ngantuk-ngantuk di situ ya. Cuci muka keluar. Ini adalah partisipasi aktif dalam liturgi kosmik, seperti kita membaca notasi musik yang telah ditulis Allah dalam seluruh ciptaan. Nah, itu kontemplasi alam. Ya, kalau kita kembali ke simfoni atau itu orkestra, ya, teorinya itu adalah tahap kita membaca notasi musik. Membaca notasi musik yang ditulis Allah dalam seluruh ciptaan. Jadi ada ciptaan apapun, kamu tahu ciptaan itu punya logo. Kamu nangkap logo ini, maka kamu nangkap apa pikiran logos. Tapi lewat alam. Kayak Yesus ngajar kerajaan Allah lewat alam, ya kan? Di sana tadi lewat apa? Mancing, lewat gandum dan lala, lewat menabur benih, ya kan? Lewat harta terpendam. Semua cerita tentang alam dia. Bahkan dia berjalan di tengah laut, dia menenangkan badai, ya kan? Itu semua fenomena alam. Menyembuhkan orang sakit, itu alam. Mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan roh jahat, nah itu alam. Nah, itulah kita belajar sesuatu dari alam, itulah namanya teoria. Oke, paham nggak ini? Apa? Ada pertanyaan? Jadi tunjukkan muka yang memang curious, mau belajar. Bukan muka yang ngantuk-ngantuk, males-males. Itu saya sebel banget. Karena saya lihat muka kalian. Saya nggak lihat tembok soal. Ya. Oke, jadi kalau kalian belajar, ngantuk-ngantuk, siap-siap. Nah, logo itu. Oke, yang ketiga, teologi ya. Teologi itu apa? Pengetahuan mistik tentang alam. Nah,
Kalau di sini praksis, di sini semua teoria, di sini puncaknya teologi. Praksis persiapannya, pemanasannya, lalu kamu jalan daki gunung, teorianya, tiba di puncak, teologianya. Tiba di puncak apa namanya? Teologi. Ya. Nah, teologi itu adalah puncak dari perjalanan spiritual yang hanya mungkin bagi mereka yang telah dimurtikan melalui praksis dan dilatih melalui teori. Jadi teologi itu harus melalui praksis dan teori. Sama kalau kamu mau ke pancuran 7, kamu nggak bisa langsung ke sana. Kamu harus lewati proses. Ya. Nah, teologi itu juga seperti itu. Tapi ini kamu harus ingat, teologi itu bukan teologi akademis, cuma mempelajari doktrin. Seperti di kelas ini teologi akademis ini. Kamu belajar doktrin. Misalnya doktrin Maximus ini. Ya. Nah, meskipun itu bisa menjadi persiapan. Tapi yang dimaksud teologi di sini adalah apa? Pengetahuan langsung. Non-konseptual. Dan mistik tentang Allah. Jadi kalau di sini teologi ini, kita sudah ketemu logosnya. Nah, sehingga ini adalah pengetahuan yang langsung. Bukan konsep. Ya. Dan ini sifatnya misteri tentang Allah Tritunggal. Nah, ini adalah keadaan di mana pikiran melampaui semua gambaran, konsep, dan bahkan logo itu sendiri. Jadi sudah melampaui ini. Melampaui alam, enggak? Ya. Melampaui semua gambar, konsep, logo, dan sekarang beristirahat dalam tanda petik ya, kegelapan ilahi yang cemerlang dari esensi Allah. Nah, artinya kita udah sampai ke pengalaman persatuan dalam kasih. Kira menjadi diam, jiwa menderita atau menerima iluminasi ilahi. Ya, Maximus menggambarkan sebagai keadaan di mana Allah dan jiwa menjadi seperti udara yang diterangi oleh cahaya. Nah, ini adalah pengalaman teosis yang paling intim di dunia. Satu cip-cipan dari kehidupan yang akan datang. Nah, ini pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dia bilang dia ada di surga tingkat apa? Tiga. Tiganya inilah. 1, 2, 3. Teolog. Jadi kalau pengalaman surga itu kan Allah ya. Pengalaman bersama Allah tingkat 1 ya. Kamu praksis. Praksis ini kan kita udah bahas tentang doa, puasa, ya kasih, dan sebagainya. Nah, ini pengalaman surga tingkat 1. Pengalaman surga tingkat 2, Pak? Teoria. Kamu melihat logo ciptaan. Bukan hanya ciptaan, tapi logonya. Tingkat 3, kamu mengalami satu persatuan. Seperti udara yang diterangi oleh cahaya. Gimana ya? Udara yang diterangi cahaya. Oke? Ya, atau ini satu kesatuan menerima iluminasi. Nah, ini banyak misalnya ya, Bapak gereja bisa mengalami cicipan teosis. Ya, mengalami satu tingkat spiritual yang tinggi, yaitu mengalami teologi. Nah, ketika tahap ini sebetulnya bukan anak tangga yang kaku ya, yang ditinggalkan satu persatu, tapi sebetulnya saling terkait dan saling memperkuat. Praksis harus dipertahankan sepanjang hidup. Sama ya, kamu dalam praksis ini kan kamu bawa bekal nih, bawa persiapan. Waktu kamu daki, emang kamu buang tuh bekal kamu.
Enggak, kamu bawa. Jadi waktu kamu daki, ya kamu tetap bawa doa, tetap bawa puasa, tetap bawa segala hal yang baik. Nggak bisa ditinggalkan dalam posisi teoria. Nah, teoria itu memperdalam motivasi untuk praksis. Jadi saling terkait ya. Jadi tiga ini ya, praksis, teoria, teologi ya, saling terkait semua. Ya seperti segitiga ini. Nah, saling terkait. Teoria memperdalam motivasi untuk praksis dalam pengenalan sesat teologi ya. Ini memberikan cahaya dan kekuatan untuk kembali ke praksis dan teorinya dengan semangat baru. Nah, bagaimana kita mengalami tiga itu bersama-sama membentuk jalan spiral yang membawa jiwa semakin dekat kepada alam. Ya. Meneraskannya lebih dan lebih dalam dengan simfoni kosmik. Oke, itu tentang teologi ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini pembahasan tentang ini ya. Sesi 10 dan 11 ini adalah tentang kita berpartisipasi di dalam kehidupan Kristus. Ya. Kalau kita bicara tentang dalam kehidupan Kristus, ya teosis itu tujuan akhirnya dicapai melalui apa? Tiga jalan, praksis, teoria, teologia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sintesis tiga hukum, kitab suci dan Kristus. Oke, coba baca nih. Sintesis tiga hukum alam, kitab suci, dan Kristus. Maximus melihat wahyu Allah terungkap dalam tiga hukum atau tatanan yang saling melengkapi. Kehidupan spiritual melibatkan pemahaman dan pengintegrasian ketiganya. Ini adalah perluasan dari konsep teoria atau kontemplasi yang mencakup tidak hanya alam, tetapi juga kitab suci yang keduanya menemukan kepenuhannya di dalam Kristus. Iya, jadi kalau kamu lihat di sini, ada tiga hukum, tiga tatanan saling melengkapi. Jadi ada kejadian kosmologi, alam, dan itu terkekang di dalam kitab suci. Sehingga kitab suci itu simbol atau kitabnya alam, simbol dari alam itu. Ya. Oke. Dan keduanya itu mendapat pemenuhan dalam Kristus. Dia ada alam semesta, tapi kitab suci itu menjadi apa? Alam yang bisa dipahami, alam dalam bentuk simbol. Oke. Nah, itu kosmos nutos, ya. Dia ada namanya kitab alam, tapi ada namanya kitab suci. Nah, ini dua-duanya sama-sama logoi. Kitab suci itu ada logonya, alam hari-hari kita ada logonya. Ya. Seperti saya ajarkan di eksegesis itu, Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu kejadian alamnya ada nggak? Ada. Dalam kitab sucinya ada tertulis, misalnya dalam Injil Matius. Nah, dua-duanya ada namanya logonya, yang nanti menemukan pemenuhannya di dalam logos Kristus. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Tatanan yang pertama, alam atau hukum alam. Baca. Alam atau psikos. Iya. Ini adalah wahyu Allah yang bertanam dalam struktur ciptaan itu sendiri. Tidak ada buku yang dapat dilihat dan dipahami oleh akal manusia melalui kontemplasi alam atau teori ya tadi. Kita bisa memahami alam bukan di praksis ya, tapi dengan kontemplasi teori ya, kontemplasi alam, kontemplasi melihat
Teoria itu artinya vision, melihat. Melihat alam, tapi menembusi alam itu. Ada logoi di balik itu. Misalnya saya melihat Ridwan, ada logoi di balik Ridwan itu. Nah, itu menemukannya itu namanya teoria. Ya, melalui kontemplasi alam. Bahasa Yunaninya, kontemplasi itu artinya teoria, alam itu fisike. Teorinya fisike. Ya. Oke, terus. Di hukum alam, keteraturan, keindahan, saling ketergantungan, dan tujuan yang terlihat di alam semesta semuanya menuju kepada pencipta yang bijaksana dan baik. Hukum ini mengajarkan kebenaran-kebenaran dasar tentang keberadaan Allah dan sifat-sifatnya. Iya. Apa yang ada di alam ini? Keteraturan. Hukum alam itu teratur. Ya. Kamu jatuhkan dirimu pasti jatuh ke bawah. Nggak pernah nggak pernah enggak gitu. Kamu jatuhin benda ini si jatuh. Karena ada peraturan, ada hukumnya. Nah, kita tahu hukum gravitasi bumi, ya kan? Oke, ada keteraturan, ada keindahan. Bagaimana kamu lihat keindahan alam, keindahan laut, keindahan bahkan anatomi tubuh kita itu teratur, tapi sebetulnya indah. Ya, kalau bisa diamati gitu. Tapi saling ketergantungan. Matahari dengan planet bumi, nah, itu ada gayanya. Saling ketergantungan. Ya. Tujuan yang terlihat di alam semesta semuanya menunjuk kepada satu pencipta yang bijaksana dan baik. Oke. Nah, itu isi hukum alam. Kemudian yang kedua, Keterbatasan hukum alam. Setelah kejatuhan, kemampuan manusia untuk membaca kitab alam ini menjadi kabur. Hawa nafsu membutakan mata hati dan manusia seringkali salah menafsirkan alam, menyebabkan ciptaan daripada sang pencipta atau idolatri, atau gagal melihat makna spiritual di baliknya. Oleh karena itu diperlukan wahyu yang lebih eksplisit. Jadi alam itu sebetulnya sudah mengajar kita logoi. Dia tuh teratur. Ini Allah yang teratur. Lihat tuh alam itu indah, ini Allah yang indah. Lihat tuh alam tuh saling bergantung, ya. Nah, di dalam diri Allah itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus yang saling bergantung dan mengasihi. Nah, begitu. Semua ada tujuannya. Tapi karena manusia jatuh setelah kejatuhan, ya, manusia nggak mampu lagi membaca itu. Tidak lagi mampu membaca kitab alam. Waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia bisa melihat alam ini sebetulnya menceritakan tentang Sang Logos. Jadi nggak perlu kitab suci. Dia cukup lihat alam, dia udah ngerti tentang Sang Logos. Nah, kalau sekarang orang disuruh lihat alam, lihat apanya? Kamu nggak lihat alam, lihat apanya? Keindahannya. Belum tentu kamu bisa melihat itu ada logosnya, ada logonya. Benar kan? Gitu. Bahkan orang lihat bencana kelaparan. Lihat anak yang mati kelaparan itu di Gaza. Gaza ya. Israel bombardir habis-habisan. Tujuannya satu, mereka ingin menduduki tanah itu. Tanah Gaza itu. Supaya rakyatnya itu diusir. Akibatnya ya ribuan orang tewas. Setiap hari ada yang mati kelaparan. Nah, kamu melihat di situ, ini kan alam ya. Kamu lihat di situ, kamu bisa lihat logos nggak? Banyak orang bilang nggak ada Allah. Kenapa kok dia membiarkan orang semua mati kelaparan? Ya kan? Di mana Allah yang katanya kasih dan sebagainya? Manusia nggak bisa lihat lagi. Alam, di balik alam itu ada logos. Kenapa? Nah, kejahatan. Justru malah orang
menjadi ateis, nggak percaya Tuhan, gara-gara lihat perang, gara-gara lihat kelaparan, ya kan? Justru mereka lihatnya bukan ada dia Tuhan ini, sebaliknya, justru nggak ada logos, ada Tuhan. Kenapa? Karena setelah kejatuhan, manusia ini jadi cinta diri. Nah, kemarin kita bahas tentang patos, ya kan? Hawa nafsu. Nah, itu membesarkan kata hati, nus. Jadi dia nggak bisa lagi. Rohnya itu matanya udah buta. Nggak bisa lihat logos lagi. Oke? Jadi salah menafsirkan alam. Sama kayak tadi. Kita nggak bisa lihat di mana alam di balik kelaparan dan kemiskinan. Misalnya di Afrika, di Timur Tengah itu di mana di Gaza, ya kita tentu nggak bisa melihat hal lagi di situ. Ya. Akhirnya manusia menyembah apa? Ciptaan, menyembah berhala daripada sang pencipta. Nah, idolatri. Ya, gagal melihat makna spiritual di baliknya. Jadi kitab alam ini nggak cukup, nggak bisa nih membuat manusia melihat logos. Karena tadi jatuhan atau manusia dibutakan oleh hawa nafsu. Sehingga diperlukan kitab suci. Nah, yang kedua, jadi dari kitab alam turunlah kitab suci. Ya. Oke, coba baca. Hukum tertulis. Hukum tertulis atau nomos grafikos kitab suci. Ya. Ini adalah wahyu Allah yang diberikan secara khusus dalam sejarah melalui kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, jadi kalau kita masuk dengan nomos grafikos atau kitab suci itu maksudnya perjanjian lama, perjanjian baru yang diberikan secara khusus dalam sejarah. Ya, nah inilah wahyu Allah itu. Terus Fungsi hukum tertulis. Kitab suci berfungsi sebagai kacamata yang mengoreksi penglihatan kita yang kabur. Ia memberikan narasi, perintah, dan ajaran yang secara eksplisit mengungkapkan siapa Allah dan apa kehendaknya. Ia mendidik jiwa, membimbingnya keluar dari perbudakan dosa seperti keluar dari Mesir, dan mengarahkannya menuju tanah terjanji kehidupan spiritual. iya, tanah terjanji kehidupan spiritual. Nah, hukum tertulis atau kitab suci ini akhirnya berfungsi sebagai kacamata, ya, yang mengoreksi penglihatan kita yang kabur. Kita tadi lihat alam, kita nggak bisa lagi lihat melihat alam. Justru bisa saja kita akhirnya menyembah alam, menyembah ciptaan kan, patung kita sembah, batu kita sembah, ya, apalagi binatang pun kita sembah, itu. Bahkan tadi ada yang bilang melihat fenomena alam akhirnya jadi tidak percaya Tuhan gitu. Nah, itu yang terjadi dalam kitab alam ini. Nah, kitab suci hadir akhirnya mengkoreksi penglihatan tadi. Tadi kan penglihatannya yang kabur ya. Kabur karena dosa. Nah, dikasihlah kacamata. Kayak mata saya ini, saya udah nggak bisa lihat jam berapa itu. Lihat jamnya iya. Tapi jam berapa? Nah, udah nggak bisa lihat. Sama kayak nanti saya lihat alam, saya udah nggak bisa lihat. Kabur. Kabur karena dosa. Nah, kitab suci hadir, ini kayak kacamata. Itu dipasang, oh 2:30 saya tahu jamnya. Waktu alam saja nggak cukup. Harus hadir kitab suci menjadi kacamata. Oke, itu ya. Nah, dalam kitab suci itulah ada narasi, yang memberikan cerita, ajaran, sifat, bahkan
teguran-teguran yang keras seperti Allah itu menghukum bangsa Israel. Ya, kalau kita baca Ibrani misalnya ya, Ibrani pasal 6 dan sebagainya itu kamu pertama diberi susu. Tapi semakin dewasa kamu diberi apa? Makanan keras, nggak lagi susu. Ya, kamu dikasih makanan keras di sini. Jadi jangan nangis. Kalau kamu nangis, jadi kamu bayi. Ya kan? Nggak bisa kamu kalau bayi dikasih nggak bisa. Kasih makannya apa? Bubur atau susu. Ya kan? Berarti bayi. Tapi kalau orang dewasa, makanannya apa? Makanan yang keras. Ya, didikan yang keras. Kalau lembek-lembek, kamu nggak pernah tumbuh dewasa. Si bayi. Nah, Paulus bilang dalam Kolose itu, kamu bayi di dalam Kristus. Dalam Korintus itu. Ya. Justru kita harus tumbuh dewasa. Nah, disinilah kitab suci itu memberikan perintah yang semakin makin eksplisit. Jadi kacamata. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat siapa Allah dan apa kehendaknya. Sama kayak tadi. Kalau nggak ada kacamata, saya nggak bisa lihat jam itu. Jam berapa? Nah, begitu saya pakai kacamata, oh ternyata jam 2:30. Begitu kita pakai kacamata, oh saya jadi tahu. Ada Allah, ada Logos. Nah, itu kitab suci. Kalau lihat alam, nggak bisa. Alam ini gagal. Gagal. Nah, diberikan kitab suci supaya bisa melihat Logos, lihat alam. Ya. Nah, ini mendidik jiwa, membimbing keluar dari perbudakan dosa, mengarahkannya menuju tanah terjanji dalam kehidupan spiritual. Ya, ini tanah perjanjian lah ya. Salah ketik. Oke, yang kedua kontemplasi. Kontemplasi kitab suci teori dalam kitab suci. Sama seperti alam, kitab suci memiliki makna harfiah dan makna spiritual, fokus. Tugas seorang Kristen adalah bergerak melampaui huruf untuk memahami roh di baliknya. Seluruh perjanjian lama bagi Maksimus adalah bayang-bayang dan simbol yang menuju kepada Kristus. Membaca kitab suci secara kontemplatif berarti menemukan Kristus di yang halamannya. Iya. Nah, tadi fungsinya bahwa kita atau fungsinya seperti kacamata. Ya, berarti kalau dikasih kacamata, kamu masih pakai. Kalau kita nggak pakai, ya kitab suci itu nggak ada gunanya. Nah, kamu masih pakai. Nah, kamu pakai itulah artinya kamu kontemplasi, kamu merenungkan kitab suci. Kamu cari apa makna spiritualnya atau skopos tujuannya, teorianya apa. Tugas kita bergerak melampaui huruf supaya kita bisa memahami roh di balik. Nah, ya. Misalnya dalam PL itu bayang-bayang dan simbol yang menuju kepada Kristus. Kamu membaca kitab suci secara kontemplatif berarti menemukan Kristus di dalam setiap halaman. Sama kayak tadi, kamu pakai kacamata, akhirnya kamu bisa melihat Kristus. Nah, waktu kamu baca kitab suci, oh, kamu jadi bisa melihat Logos, melihat Allah itu. Caranya gimana? Ya kamu harus baca, jangan hanya harfiah, jangan cuma sejarah, tapi cari makna spiritual. Ya, cari makna spiritualnya. Itu. Nah, tadi misalnya ada temanmu untuk khotbah tentang Natal yang menegur Daud dan jatuh dalam dosa perzinahan.
Oke? Ini bukan hanya sekedar itu maksudnya hanya sekedar kejadian di alam historis, ya itu kejadian nyata dan Raja Daud yang berzina dengan Bathsheba, istri dari Uria. Ya, padahal Daud ini seorang raja, dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi dia melakukan perbuatan. Nah, kalau kita cuma cerita gitu ya selesai. Jadi langsung kita tarik, oh ya, jadi kita jangan sampai ya, tapi kita harus kita kuasai, jangan sampai kita jatuh seperti Daud, moral ya, nggak cukup. Kamu belum tangkap apa makna spiritualnya? Apa makna spiritualnya tentang kejatuhan Daud itu? Lalu ada Nathan di sini. Tadi kau udah dengar ya kan? Nah, ada ada kejatuhan itu karena ada kehendak bebas yang Tuhan kasih. Ya, tetapi ada pemulihan lewat Nathan. Nah, ada pemulihan nanti lewat eh, apa? Sang Logos itu, lewat kasih karunia dia, ya, lewat penderitaan Daud dan sebagainya. Nah, itu artinya kamu memahami makna spiritualnya. Atau ada cerita apa lagi? Misalnya kayak Yesus berjalan di atas air, ya. Lalu tiba-tiba Petrus mau nyusul dia juga berjalan di atas air. Tapi yang terjadi pada Petrus itu apa? Dia bimbang lalu dia jatuh. Ya. Nah, kamu harus bisa menangkap apa makna spiritualnya. Nah, itu artinya kamu kontemplasi. Ada banyak contoh ya yang saya sudah pernah bagi. Ya, terakhir misalnya nih. Nah, Markus 6 ayat 7 sampai 13 ini cerita tentang Yesus memanggil 12 murid ya dan mengutus mereka dua-dua gitu. Lalu mereka tidak boleh bawa roti, tidak boleh bawa kantong bekal, tidak boleh membawa dua jubah atau dua baju, ya, tapi hanya pakai sandal. Nah, apa artinya ini? Nah, kamu harus melakukan namanya kontemplasi. Ini enggak jelas ya. Kamu harus melakukan namanya kontemplasi. Oke? Nah, misalnya ini apa yang kamu akan lihat? Teorianya kita langsung aja ya. Nah, teorianya apa ini? Nih, kan ada ya dalam cerita itu, mereka disuruh penginjilan dua-dua orang, tapi tidak boleh bawa bekal, cuma sandal dan satu tongkat, gitu. Oke? Nah, apa artinya ini? Wah, Yesus ini kalau kamu nggak ngerti teorianya, kamu akan mengatakan, gendeng nih Yesus. Kalau orang penginjilan bisa mati kelaparan di jalan. Kalau kamu bacanya hanya secara harfiah, ya. Nah, di sini fungsi kitab suci itu bukan seperti itu. Tadi fungsi kitab suci apa? Hah? Kacamata untuk
Melihat apa? Iya, melihat logosnya kan. Lewat alam nggak bisa sekarang. Lewat alam tok nggak bisa. Misalnya nih, lewat alam nih. Ini alamnya nggak salah. Yang salah apa? Matanya yang udah rusak. Nah, perlu kacamata. Nah, inilah kitab suci. Tapi ada kacamata kalau nggak dipakai, ya tetap sama kan? Perlu pakai. Nah, waktu kamu pakai kacamata ini, itu kayak kamu baca kitab suci secara teori, supaya kacamata ini bisa melihat alam, kembali melihat logos. Sama kayak tadi saya melihat jam itu, oh iya, saya jadi tahu jam berapa. Gitu loh. Ya. Oke, misalnya kamu baca ini. Kisah ya, kisah orang yang kisah murid yang disuruh penginjilan berdua-dua. Nah, kalau kamu cuma lihat ini cuma pengutusan penginjilan, tidak boleh bawa bekal apapun kecuali tongkat, ya kamu nggak akan lihat apa logosnya. Terus kalau kamu tarik pelajarannya ya kita penginjilannya ya berarti nggak boleh minta-minta, kita penginjilannya harus fokus, bukan dibebani oleh bekal gitu ya. Kalau itu ya berarti kitab sucinya bukan sebagai kacamata, karena kamu nggak akan melihat sang logos. Ya. Nah kalau kamu khotbahnya seperti itu, ya jemaatnya juga nggak melihat sang logos itu. Apa yang mau kita ajarkan? Misalnya ini, perjalanan para murid, ya mereka diutus pergi berdua-dua, itu adalah perjalanan dari jiwa. Jiwa diutus ke dalam perjalanan kehidupan, dia diperintahkan untuk tidak membawa roti. Roti itu gambaran dari hikmat duniawi, kantong bekal, ingatan akan dosa lama, uang, ini keterikatan pada kesenangan duniawi. Jadi tidak boleh bawa itu. Jadi waktu Yesus mengutus dua murid-muridnya penginjilan, itu bukan sekedar Yesus menghukum mereka penginjilan terus nggak boleh bawa ini, tapi ada ajaran yang mau diajarkan. Apa? Ini. Ya, kamu hanya boleh bawa satu tongkat, yaitu iman kepada salib Kristus, tongkat. Dua juga, itu kepalsuan atau hati yang mendua, itu nggak boleh. Jadi satu juga, satu fokus. Mengurapi dengan minyak, itu ada jiwa menyalurkan rahmat Roh Kudus untuk menemukan sesama. Nah, inilah kacamata yang harus kamu pakai. Jadi ada satu perjalanan kita, fokusnya hanya iman kepada salib Kristus, bukan dengan hati yang mendua, tidak membawa hikmat duniawi, tidak ingat akan dosa yang lama, tidak terikat pada kesenangan duniawi. Ini maksudnya, itu kacamatanya. Dari Markus itu. Jadi waktu Markus catat itu, oh iya, kita hidup ini hanya fokus kepada salib Kristus. Bukan dengan hati yang palsu atau hati yang mendua. Ya, bukan dengan hikmat dunia, bukan hidup dalam dosa, bahkan kesenangan duniawi. Nah, itu dia pelajarannya. Lalu apa? Misalnya lagi, pengutusan ke-12 murid, kan, penginjilan ya, ini adalah satu gambaran tipe dari pengutusan gereja ke seluruh dunia. Ya, angka 12 adalah 12 suku Israel. Nah, menandakan bahwa gereja adalah Israel baru. Otoritas yang mereka terima, yaitu tongkat tadi, tipe gambaran dari otoritas apostolik yang diwariskan dalam gereja. Penolakan yang mungkin mereka hadapi adalah tipe dari penolakan yang akan dialami gereja sepanjang sejarah. Sehingga di sini kitab suci mencatat gereja itu akan menjadi apa? Israel baru 12 murid itu yang akan nanti memberitakan
Injil, pengutusan gereja. Nah, ini adalah gambaran tipologisnya. Lalu apa gambaran kristosentrisnya? Seluruh misi berpusat pada Kristus Sang Logos. Para murid tidak diutus atas nama mereka sendiri, mereka adalah perpanjangan dari pribadi dan karya Kristus. Otoritas yang mereka miliki adalah otoritas Kristus. Pesan yang mereka sampaikan adalah pesan Kristus. Kuasa penyembuhan yang mereka salurkan adalah kuasa Kristus. Mereka adalah Kristus kecil yang berjalan di dunia. Pengutusan ini adalah manifestasi dari sifat Sang Logos yang komunikatif dan visioner, yang tidak menyimpan keilahian untuk dirinya sendiri, tetapi senantiasa membagikannya kepada ciptaan. Nah, ini adalah pusatnya dari Kristus, menyalurkan kuasa Kristus kepada dunia, supaya dunia itu balik kepada Dia. Kita nanti yang memberitakan Kristus itu harus hidup seperti Dia, tidak dibebani oleh dosa. Nah, itu maksudnya. Jadi ini bukan ajarin kamu, oh kamu nanti kalau penginjilan nggak boleh bawa apa-apa. Enggak. Jadi jangan cuma apa, harfiah atau literal. Ya. Tapi kamu harus memahami apa makna spiritual. Misalnya contoh lain. Apalagi ya, misalnya nih Markus 6 6 ayat 1 sampai 7 ya. Jadi ini tentang Yesus balik kampung. Kemana? Nazaret. Ya, dia tiba di kampung halamannya, diikuti oleh murid-muridnya. Nah, pada hari Sabat di sana dia ngajar di sinagog di Nazaret, di kampung halamannya. Lalu banyak orang takjub ya. Ini kurang besar ya. Nah, ini. Banyak orang mendengar dan takjub. Oke. Mendengar ajaran dia. Lalu dari mana bagi orang ini hal-hal ini? Dan hikmat apakah yang diberikan kepada orang ini? Dan mujizat-mujizat sedemikian rupa yang terjadi melalui tangannya. Lalu ada yang bilang, loh, bukankah orang ini si tukang kayu? Ya, ini profesi Yesus ya. Sebelum dia mulai perjalanan misinya, dia adalah seorang tukang kayu, anak Maria, dan punya saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini bersama kita? Dan mereka tersandung olehnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tidak ada seorang nabi yang tidak dihormati, kecuali di kampung halamannya sendiri, dan di antara sanak saudaranya, dan di rumahnya sendiri. Jadi nggak ada nabi yang dihormati di kampung halamannya. Dan ia tidak dapat melakukan satu pun mujizat di sana. Satu pun mujizat Yesus nggak dapat melakukannya. Kecuali ia meletakkan tangannya atas beberapa orang sakit dan menyembuhkan mereka. Lalu dan ia heran karena ketidakpercayaan mereka. Nah, Yesus saja sampai heran gitu. Ini orang kampung saya aneh banget ya, tidak percaya sama saya. Dan ia berkeliling ke desa-desa sambil mengajar, dan ia memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua, dan ia memberikan kepada mereka otoritas atas roh-roh jahat. Nah, sampai di situ. Nah, dari cerita ini ya, apa kamu kalau baca tadi sesuai ini, apa kontemplasinya? Tentu kamu baca ini nanti harus apa? Iya. Orang Nazaret lihat Yesus, mereka udah nggak bisa lihat Yesus itu sebagai logos, gagal mereka, ya kan? Makanya
si Markus catat cerita ini. Supaya kamu tuh jangan kayak orang Nazaret yang juga gagal lihat sang logos. Tapi sekarang kamu lihatnya tidak lewat kosmos, lewat kitab suci. Tapi kitab suci dengan kitab alam itu sama, selevel. Ngerti nggak? Alam kejadiannya kan udah 2000 tahun kan yang lalu. Waktu Yesus pulang kampung di Nazaret. Orang-orang Nazaret gagal nggak? Gagal. Padahal Yesus ada di depan mereka, benar nggak? Yesus ada di sinagog. Tapi mereka sendiri apa? Gagal lihat Yesus sebagai sang orang sihir kan? Anak tukang kayu nih. Anak Maria. Kamu nanti pulang lah. Pendeta. Itu kan nakal banget ini. Tukang main perempuan. Ya. Sekarang kok dingbat. Nah, mereka nggak bisa lihat Ridwan itu sebagai pendeta gitu. Yang ada anak nakal, ya, yang dulu suka naik motor gal-galan gitu. Jangan perempuan ya. Oke. Kira-kira itu yang dialami oleh Yesus. Kitab alamnya gagal. Lalu dicatat nih sama Markus. Markus. Jadi kitab tuh. Nah, sama nggak antara alam dan kitab suci ini sekarang tujuannya apa? Logo juga kan untuk lihat ini logo, ini dua logo gitu. Satu udah gagal, lalu dicatat jadi kitab suci buat kamu kan. Kalau gagal lagi, ya keterlaluan gitu. Gak tahu nanti kita ketiga apa? Kitab kehidupan kata Paulus. Ya namanya tercatat dan nggak tercatat gitu. Ya, yang nggak tercatat goodbye gitu. Nah, kitab suci ini dikasih sama kita. Orang Nazaret sudah gagal. Kita jangan sampai gagal. Gitu. Supaya lewat ini kita bisa lihat logo. Nah, apa logosnya? Logonya dari cerita ini. Apa makna spiritualnya? Cerita Yesus disepelekan, tidak dihormati. Bahkan dia sendiri heran. Dan dia tidak bisa melakukan banyak mujizat di sana. Karena orang-orang sekampungnya tahu siapa dia dan nolak dia, kan gitu. Tadi contohnya, kamu pulang kampung, padahal belum tentu kamu diterima orang-orang sana. Karena dia tahu dulu kamu seperti apa. Nah, orang-orang Nazaret tahu, Yesus ini kan dulu orang tukang kayu doang. Sekarang jadi hebat, bisa nyembuh-nyembuhin orang, bisa ngelakuin mujizat. Nah, dapat kuasa dari mana dia? Ada yang bilang ini dari setan nih. Gitu kan? Oke, jadi apa yang mau diajarkan? Gimana logonya? Supaya kita bisa melihat logos. Hmm? Ini kan udah saya share di grup, nggak baca ya? Nggak ada yang baca. Oke, kita langsung aja ya, lihat teorianya kalau gitu kan, atau kontemplasinya. Ya ini ada banyak ya. Nah ini teorianya ini, atau spiritualnya. Tadi kita mau cari apanya di sini? Teorianya kan, teoria dalam kitab suci, supaya kamu bisa menangkap Kristusnya.
Nah, ini yang saya lakukan supaya waktu kamu baca kitab suci, kamu terlatih untuk menangkap apa? Spiritualnya. Jadi semua begitu. Harus bisa. Ya. Karena yang saya kasih makanan keras. Bukan susu bayi Cak Nona gitu. Oke? Karena semua bukan bayi lagi di sini. Ya. Nah, ngantuk-ngantuk out. Kalau ngantuk-ngantuk udah pasti nggak ngerti. Ya, apalagi ini nggak tahu nih kalian kuliah gitu ya, pakai handphone, lihat handphone, apalagi pakai Zoom gitu. Waduh, udahlah. Nah, jadi harus harus apa ya? eh Kamu belajar Maximus ini, kamu akan lihat. Kamu duduk di ruang kuliah ini kan fenomena alam. Tapi kamu kalau lihat alam langsung nggak bisa. Misalnya saya tadi alam, saya lihat contoh jam, saya nggak bisa lihat lagi. Kenapa? Mata saya udah buram. Begitu juga mata kita semua di sini. Sehingga perlu matanya apa? Maka semua perlu nggak baca kita. Itu adalah mata-mata untuk melihat. Lihat alam ini sehingga lihat loh. Alam itu apa? Apa? Ya sehari-hari ini. Di baliknya ada loh. Alam itu apa? Alam itu kamu bukan cuma lihat gunung, laut gitu ya. Ya tidak, tapi sehari sekitar kamu. Dunia sekitar kamu itulah alam. Nah, waktu kamu lihat dunia sekitar kamu lihat temanmu, kamu lihat apapun ya. Kalau tidak pakai kacamata, kamu akan jadi kabur, nggak bisa melihat loh. Tapi kalau kamu pakai kacamata, kamu bisa. Nah, kacamata itu lah, nanti baca kita tutup. Tapi kalau kamu baca kita tutup, jangan hanya literalnya. Literalnya itu ya kamu cuma cerita ulang sejarahnya, jangan. Misalnya ini. Mana tadi? Nah, kamu jangan cuma cerita sejarahnya doang, historisnya. Kalau gitu, kacamatanya salah. Nggak cukup, gitu. Kacamatanya mesti benar, gitu. Ya, kamu harus baca sampai teorianya. Nah, baru di situ kamu bisa menyingkat sang logos ini. Jadi apa? Untuk apa kita baca dan pelajari kitab suci? Yang setiap pagi, yang setiap hari kita baca. Hari Minggu kita juga baca kitab suci. Kamu doa baca kitab suci. Kamu chapel baca kitab suci. Di kelas seperti ini kamu juga baca kitab suci. Ya kan? Nanti kamu pelayanan khotbah di gereja, ajarkan kitab suci. Kitab suci itu penting sekali. Karena dia sebagai kacamata. Tanpa kacamata kita nggak bisa lihat fokus. Kabur. Ya, oke. Kita coba ya. Misalnya nih, historis. Historia dulu, cerita ini ya. Baca Ridwan. Tulis narasi ini mencatat peristiwa nyata dalam wilayah pelanggaran melalui dan di wilayah berikutnya yang kembali ke Nazaret kota tempat dia dibesarkan. Dan ancaman yang mengajar di sinagoge orang-orang yang mengenalnya sejak kecil sebagai tukang kayu. Nah, Maria dan saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dengan oleh hikmat dan kuasanya. Namun, kabar itu justru membuat mereka tersinggung dan menolaknya. Akibat ketidakpercayaan mereka yang meluas,
Karena penyembuhan Yesus di sana menjadi sangat terbatas. Kedua kali ini Yesus memperluas jangkauan misinya dengan mulai mengutus 12 muridnya memberi mereka otoritas untuk mengusir roh jahat. Iya, itu secara historis kejadiannya ya. Tetapi apa makna spiritualnya? Nah, coba baca lagi. Ini dua dia. Kisah teori adalah inti dari penafsiran di mana intelek atau roh yang telah dimurnikan bergerak melampaui musuh terang untuk menangkap logoi atau prinsip ilahi yang terkandung di dalam. Iya. Jadi dalam teorinya itu kita mau menangkap apa logoi? Prinsip-prinsip ilahinya. Jadi kalau kamu nangkap logoinya, kamu akan nangkap sang bosnya, gitu. Coba baca lagi. Jadi yang pertama-tama mengungkapkan bahwa sampai negara terkenal sebuah unsur dari drama musik dan robot. Orang Nazaret hanya mampu melihat robot ciptaan yang tanpa robot dari tertukang kayu. Robot dari hubungan keluarga, robot dari atau geografis, mereka juga melakukan kesempatan ini atau teoria untuk melihat robot sudah itu sendiri. Adalah sumber dari semua iman dan kuasa yang tersembunyi di balik bulan-bulan manusiawi yang biasa. Sebab kemanusiaannya yang begitu abstrak bagi mereka itu menjadi seluruh yang mengalami mereka melihat kemuliaannya. Ini menjadi cermin kosmos. Terus dari bagaimana dunia yang diberikan pada yang inderawi seringkali menolak wahyu ilahi yang datang dalam mereka. Iya. Jadi di sini mereka menolak. Nah, penolakan itu sendiri sebetulnya apa? Mereka gagal melihat atau melakukan kontemplasi. Ya, coba kita langsung ke sini aja. Nah, ini sintesis. Itu kalau egois. Karena ini menjadi sebuah lebih tentang jiwa manusia. Selain adalah jiwa yang terbiasa dengan dosa dan kebiasaan agama, merasa akrab dengan kelemahannya. Jika Kristus atau firman Allah datang memberi doa asal tetap suci, belajar dan menawarkan transformasi, jiwa itu tercengeng dengan tetapi kemudian terganggu. Dia berkata, dan ini hanya pikiran baik, aku tidak tahu ini. Ia meredup firman lain menjadi sesuatu yang biasa dan berlaku. Banyak jiwa tersebut tetap dalam penyakitnya dan kuasa Allah tidak dapat bekerja di dalamnya. Dan para murid menjadi alegori dari bagaimana jiwa yang telah menerima Kristus kemudian untuk menyerangi roh jahat atau nafsu logisme dalam dirinya. Iya. Nah, ini artinya apa? Jadi teks ini mau mengajarkan kepada kita apa? Kita punya jiwa Nazaret. Nah, ini logo yang mau diajarinya. Kita semua punya. Nih. Coba. Ya, terlalu berisi. Nazaret itu adalah apa? Oh. Iya. Jadi kalau kita membawa kebiasaan lama, kita nggak bisa melihat hal-hal yang ganti. Sama kayak orang Nazaret kan? Mereka lihat Yesusnya apa? Terbiasa. Ya, biasa. Karena mereka hidupnya apa? Dalam kebiasaan apa? Nah, atau dosa dan kebiasaan. Kita ada nggak Nazaretnya? Ada. Kita nggak akan bisa melihat, ya kamu dikasih
Sa, tentang, ya, kita baca. Ketika Diskursus atas permasalahan tertentu atau tak bukti itu mengajar dan menambahkan transformasi bahwa itu dengan tetapi kemudian terkesan bukti ya. Jadi kalau kita masih ada Nazaret, aku dikasih firman Allah, ya dua itu enggak cengang aja, dan tersanjung. Nah, dia berkata gini, kalau itu hanya pikiran baik, sudah tahu dia. Ini kan cuma hal yang baik, yang dari itu diberi masalah ini menjadi sesuatu yang biasa dan normal. Ya sama kayak Yesus. Nah, ini kan anak tukang kayu. Ya bukan orang dosa, ini juga penjahat juga. Yang orang desa kita. Gitu. Ya, ini kita akan merevisi firman Allah itu jadi sesuatu yang biasa. Dan menolaknya, Yesus ditolak. Ya kan? Terus, akibatnya dia tersebut tetap dalam penyakitnya dan suasana tidak dapat bekerja di dalamnya. Iya. Karena masih ada rasa pokoknya rasa. Nah, itu kita harus singkirkan. Jadi kalau kamu baca cerita Yesus ditolak di Nazaret, apa logonya? Atau apa teorianya? Ini singkirkan. Nah, makanya nanti nih moralnya ini coba baca. Sekarang kalau ini adalah panggilan untuk dari Tuhan kita. Iya, saati. Apakah kita seperti orang Nazaret? Nah itu. Yang begitu terbiasa dengan rutinitas agama kita tidak lagi mengenal identitas itu, hidup di tengah kita dalam energi, dalam firman, dalam bersama. Iya. Jadi ada Nazaret syndrome. Apa Nazaret syndrome? Namanya lebih terbiasa. Nggak lagi sesuatu itu kita nggak merasakan lagi, kita nggak mengenal lagi kehadiran. Nah, ini yang harus dilakukan kita. Nazaret syndrome ini. Oke, itu logonya yang pertama. Ya, yang kedua, logisnya. Tipologi. Dosa itu sebenarnya adalah hubungan yang pola berlaku para nabi oleh Israel itu juga proses yang lama. Ya, Itu secara eksklusif menyebabkan dirinya dalam pengertian ini. Ya, Tuhan mengeluarkannya oleh kaumnya sendiri. Jadi sisi balik berkenan bukan dalam bagian kepada bangsa-bangsa lain. iya. Ini sekaligus jadi contoh, jadi satu misi Injil nggak hanya untuk orang Israel, untuk semua bangsa. Yang tepat kita kemudian menjadi dan universal gereja. Ya, misi universal. Dua seratus dan dua di Nazaret sebelum terjadi. Ya, ya. Ini logo yang kedua, ini misi. Ya, ini yang mau diajarkan logo ini. Kamu punya Nazaret, singkirkan, misi untuk semua bangsa. Nah, terus yang ketiga, inilah Sudah dari Gloria. Lunasi adalah tentang menjadi kehidupan Allah yang mengangkat diri. Dia adalah tentang ilahi yang menjadi tukang kayu. Ya, dia adalah orang kemudian yang tidak memiliki kehormatan, dia memahami kecil dia.
Maka terhadapnya bukanlah kegagalannya, melainkan manifestasi terhadap diri sekali, di mana kuasa Allah itu diperankan dalam kebesaran dan penolakan. Nah, ini dia yang puncaknya sang logos sendiri yang ditolak. Ini menunjukkan kenosis dia, pengosongan diri dia. Kayak kamu lah, kamu akan merasa terhina nggak kalau kamu ditolak oleh orang terhina banget kan? Orang kampung itu nggak hargai, kalau ditolak. Nah, kalau kamu alami itu ya dia sudah mengalami. Kenosis. Ini praktek apa? No? Ya, justru kuasa Allah di menyempurnakan kelemahan dan itu dia. Karena kedua inilah visi kedua. Nah, Putusan barang beri dengan oke kita usah. Jadi justru karena penolakan inilah misi diperkuat. Jadi kalau kamu bisa nangkap ini, kamu baca kitab suci itu, kamu kalau nangkap ini spiritual meaningnya, kemudian nangkap moralnya apa, nangkap anagoginya apa, ya itu kitab suci itu jadi kacamata untuk melihat ya. Nah, ini teorianya. Jadi nggak hanya teorinya, tapi ada moralnya. Lalu ada coba baca moralnya apa? dalam moral ini dalam panggilan untuk menjadi hati kita. Maka kita seperti orang ajaib yang begitu terbiasa dengan rutinitas agama, sehingga kita tidak lagi mengenai ajaran khusus yang hidup di dalam kita dalam tradisi, dalam firman, dalam kesalahan. Kita dipanggil untuk memperhatikan kerendahan hati. Nah, ini tadi. Terus Untuk selalu siap takjub dan menerima wahyu ilahi dari tempat-tempat yang tak terduga. nah ini masalah ini harus disingkirkan. Selanjutnya kita dipanggil untuk tidak berkecil hati oleh penolakan, tapi untuk terus maju dalam misi seperti yang Yesus lakukan dengan segera mengikuti politik aktif. Ya, walaupun ditolak, jalan terus. Kalau sambung dulu. Ya, misalnya nih, kamu ngerjain tugas, salah, tolak, nggak apa-apa, kerjain lagi. Kamu dimarahin, nggak apa-apa, jangan takut, baiki. Ya, kalau ada baik, dimarahin aku. Yesus dibunuh, di mana? Hah? Jadi kalau nggak mau dengar, lama-lama disalurkan. Ya, misalkan, jangan berkecil hati oleh penolakan. Nah, ini salah satu ajaran moral nih. Ya. Jangan berkecil hati oleh penolakan. Oke, lalu apa misalnya makna anagogisnya? Nah, tertinggi mengangkat dua kita dari Nazaret duniawi menuju Yerusalem gaul dunia. Maka di Nazaret adalah gambaran dari jiwa yang masih terikat pada pengalaman dunia material. Tentang para perintah Allah dari pendakian jiwa menuju Allah. Mereka diutus berdua-dua sebuah simbol persekutuan. Mereka diberi otoritas atas roh jahat, sebuah partisipasi dalam kemenangan eskatologis Kristus atas maut dan dosa. Tujuan akhir dari perjalanan ini bukanlah keberhasilan misioner di desa-desa dunia, tetapi persekutuan abadi dengan Kristus di rumah Bapa, di mana setiap nabi dan murid yang setia akhirnya akan menerima kekuatan yang sejati. Iya. Jadi makna tertingginya adalah kita mengangkat jiwa kita keluar dari Nazaret ini. Keluar dari rutinitas, kebiasaan lama, dosa-dosa lama. Menuju apa? Sebagai kita ya menuju sang
Nah, ini satu contoh ya. Contoh ada kejadian Yesus di Nazaret, dia ditolak. Ini orang-orang Nazaret gagal melihat Sang Logos. Tapi ketika dicatat supaya kamu tuh juga jangan gagal melihat Sang Logos. Nah, supaya nggak gagal gimana? Ya kamu bacanya mesti benar. Supaya benar gimana? Ya belajar. Ya. Nggak ada yang instan tiba-tiba kamu pintar. Ya, kamu belajar. Belajarnya gimana? Cara belajarnya? Kamu baca, pelajari. Contoh-contohnya, oh baca kitab suci itu ternyata metodenya begini ya. Ya, jadi semua perlu proses. Tapi kamu udah tahu sekarang, ya kitab suci itu untuk apa bagi kita? Untuk apa kitab suci? Iya, ini seperti kacamata yang mengoreksi penglihatan kita yang kabur. Oke, ini hukum kitab suci atau hukum tertulis. Sekarang yang ketiga, hukum Kristus. Ayo baca yang keras, teman. Hukum Kristus, hukum kasih karunia. Nomos Christu bacanya. Kristus, Iya. hukum kasih karunia. Ini adalah hukum tertinggi dan Tuhan dari dua hukum sebelumnya. Hukum ini tidak tertulis di atas batu atau dalam simbol, tetapi diwujudkan dalam pribadi Yesus Kristus dan dicurahkan ke dalam hati orang percaya oleh Roh Kudus. Oke, kita break dulu deh. Ya. Lupa. Oke, nanti kita masuk ke hukum Kristusnya.